Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kan di surat Az-Zumar Allah sudah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wathiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Wathiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti di hari akhirat, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu terjadi hari berbangkit, Yaumul Ba'ad, semua manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, tapi orang-orang kafir itu langsung digiring ke pintu neraka Jahannam. Orang kafir tidak pakai hisab. Apanya mau dihisab orang kafir? Nggak ada hisabnya orang kafir, Pak. Yadkhulunan nara bighairi hisab. Jadi orang kafir itu masuk neraka langsung tanpa hisab. Jadi mereka nanti nggak ada kayak kita dikumpulin dulu, nggak ada lagi. Mereka langsung begitu di hari berbangkit, mereka digiring berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju pintu neraka Jahannam. Hatta idza ja'uha, begitu mereka tiba di pintu neraka Jahannam, futihat abwabuha, malaikat penjaga neraka Jahannam langsung membuka pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah malaikat-malaikat penjaga neraka itu bertanya kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir, kenapa kalian berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju neraka Jahannam ini? Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu di dunia kalian tidak pernah didatangi rasul, didakwahi para ulama, para ustaz, para dai? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Qalu bala, sebagian mereka mengatakan iya, dulu sudah pernah datang ke kampung saya Ustadz Nababan, sudah datang ustadz-ustadz yang lain, tapi kami menolak dakwahnya. Orang yang semacam ini, kata Allah, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, yang sudah sampai ustaz, dai-dai, para mubalik, para ulama ke desa itu, tapi mereka menolaknya. Sudah pasti mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang sejak lahir sampai meninggal dunia belum pernah sampai berita Islam kepada mereka, maka ustaz-ustaz, ulama-ulama umat Islam yang terdekat dari kampung orang itu dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka utusan kami. Oh, berat ini, Pak, berat. Saya kadang-kadang kalau baca ayat ini mau nangis. Kenapa? Karena ayah saya itu sampai meninggal dia belum sempat muslim. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Ustadz-ustadz, orang-orang Islam yang dekat dari Toba. Nanti yang dari Medan sana ditanya nanti itu, kenapa anda dakwah? Ya, seandainya dulu ada orang yang datang ke kampung saya mengenalkan Islam, boleh jadi. Ternyata orang-orang yang non-muslim itu, yang tinggal di pelosok-pelosok itu, enggak begitu sulit kita mengajak mereka kepada Islam. Persoalannya, kalian sudah mendatangi belum? Nah, ini yang jadi soal. Maka materi saya hari ini, saya tidak menayangkan materinya. Saya menayangkan gambar-gambar ini.
Oke. Jadi berdasarkan ayat itu, saya beberapa tahun belakangan ini ekspansi dakwah ke pelosok-pelosok. Jadi bukan hanya di kota-kota, tapi kita berangkat ke pelosok-pelosok. Kenapa ini mati? Hah? Ya. Berangkat ke pelosok-pelosok. Yang menjadi target saya belakangan ini adalah NTT. Kenapa enggak ke kampung Ustaz? Kalau di kampung saya ditolak, Pak. Ya, ditolak kita. Ketika di kampung ditolak, ya pindah ke daerah lain. Saya berangkat ke NTT. Nah ini, ya. Saya kalau ke sana itu jadi orang besar saya, Pak. Disambut kayak raja kalau datang ke sana. Ke pelosok, ke pedalaman. Ya. Ini yang peci merah ini tokoh di NTT, asalnya dari Timor Leste. Nama beliau ini Pak Zainuddin. Beliau ini mu'alaf, sudah 20 tahun masuk Islam, tetapi belum bisa baca Quran. Namun dakwahnya luar biasa. Dia sudah mengislamkan mungkin sudah hampir ribuan orang. Alhamdulillah saya berkenalan dengan beliau sekitar tahun 2015. Maka saat itu saya diundang beliau untuk hadir ke NTT. Sambut luar biasa di pelosok. Dan Pak Jai ini, namanya Zainuddin ini, beliau sudah meninggal pada saat sedang sa'i. Lagi sa'i, waktu itu tahun 2017 haji, beliau meninggal dunia lagi sa'i. Subhanallah, dia berangkatkan haji oleh yang mulia Duta Besar Saudi Arabia. Saya ketika dakwah ke NTT itu, beliau bawa ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah saya diminta beliau untuk membangunkan cabang An-Naba di Kupang. Dan Pak Zainuddin ini setiap hari dakwahnya ngajak orang kepada dari rumah ke rumah begitu, jalan kaki, Pak. Jalan kaki dia. Berkilo-kilo, door to door. Diajakin orang masuk Islam. Oh, beraninya luar biasa. Kita aja kadang-kadang mikir-mikir, tapi kalau dia langsung ngajak, udahlah masuk Islam aja. To the point aja dia, nggak main basa-basi. Alhamdulillah, begitu kenal dengan beliau, saya kasih hadiah dia motor. Jadi saya kasih motor dia, saya ajak dia ke showroom, belikan motor baru dia. Senangnya bukan main, senang sekali dia. Kemudian pas apa namanya Ramadan tahun 2016 ya, 2017 kalau salah ya. Beliau minta tolong sama saya, Ustadz, saya ini pengen sekali ke Jakarta dan ingin merasakan suasana Ramadan di Jakarta. Kalau Ustadz berkenan, tolong saya didatangkan ke Jakarta, pengen tinggal di pesantren, sekaligus saya ingin belajar sholat. Udah 20 tahun Pak, belum hafal bacaan sholat. Tapi ngajak orang luar biasa, karena tidak ada yang bimbing. Udah datang ke Bintaro, ke pesantren kita. Pas waktu itu kita adakan acara buka bersama. Kita undang
Yang mulia Duta Besar Saudi ke pesantren ini, Duta Besar yang kemarin, Dr. Usama. Saya perkenalkan kepada beliau, Safir, saya bilang, ini ada tokoh kita namanya Pak Zainuddin dari NTT. Beliau ini tokoh mu'alaf dan sudah mengislamkan ratusan orang. Kira-kira apa apresiasi yang Anda berikan kepada beliau? Langsung Safir, Pak Dubes mengatakan, orang ini saya hajikan tahun ini. Subhanallah, bukan main senangnya Pak Zainuddin ini, dia langsung berangkat haji. Ya, ini dia sudah di apa ini? Ketika beliau di kolong Jamarot ini ya, tempat pelemparan jumroh. Ini beliau waktu fotonya di Madinah. Ini di depan Masjidil Haram, depan apa ini? Grand Zamzam. Ini beliau detik-detik meninggal nih. Ya. Ini mayat beliau ini. Ini. Wah, bersih mukanya, Pak. Ya, ketika meninggal itu Masya Allah orangnya kan hitam. Tapi waktu meninggal Masya Allah wajahnya bersih jadi putih. Ya. Dan dikuburkan di sana juga. Insya Allah ahlul jannah beliau ini. Luar biasa. Pantas beliau itu mendapatkan hadiah meninggal dunia di tanah suci. Karena sejak beliau masuk agama Islam, kerjanya sehari-hari berdakwah, ngajak orang masuk Islam, walaupun dia tidak paham Islam itu apa. Belum bisa baca Quran, jangankan baca Quran, sholat aja yang 5 kali sehari semalam belum hafal dia. Tapi semangat dia berjihad untuk berdakwah ini luar biasa. Maka dihargai oleh Allah, dia meninggal dunia pada saat dia sedang sa'i. Subhanallah. Nah, beliau ketika pertama kali jumpa sama saya langsung datang ke Kupang, NTT. Beliau membangunkan tempat ini, Pak. Tempat TPA anaknya para mu'alaf. TPA-nya ini terbuat dari bambu-bambu, lantai tanah. Itulah kemampuan dia. Ya, dibuat begitu. Ini anak-anak para mu'alaf nih. Orang tuanya ini masih baru-baru masuk Islam semua. Dibangunkan beliau TPA yang seperti ini. Begitu jumpa sama saya, Pak Zainuddin ini menangis memeluk saya, minta tolong Ustadz. Saya lihat di YouTube pesantren Anda di Jakarta itu bagus. Tolonglah bantu kami Ustadz di kampung ini. Antum lihat ini santri kami ini, anak-anak TPA ini anaknya para mu'alaf semua, mereka ngaji di tempat yang sangat darurat. Kalau bisa Pak Ustadz, bangunkanlah kami tempat TPA yang layak lah. Bagaimana supaya anak-anak ini merasa nyaman di dalam agama Islam. Saya punya tanah 700 meter pemberian pemerintah. Sampai hari ini belum saya bangun. Saya wakafkan kepada Ustadz, silakan nanti tolong dibangunkan TPA yang layak kepada anak-anak kami. Akhirnya apa namanya? Beliau serahkan kepada saya tanah ini. Ini tanah beliau. Kemudian sebelum dia berangkat haji itu udah saya letakkan batu pertama. Ya. Sudah kita pondasi. Tapi qadarullah ketika beliau haji itu tidak balik lagi dan bangunannya saya lanjutin. Sekarang sudah begini bangunannya. Alhamdulillah bangunannya itu saya bikin bagus dan di desa itu tentu ini adalah paling mewah. Mereka bilang ini apa? Hotel bintang 5 katanya. Karena di pelosok ini paling mewah, tidak ada lagi bangunan semewah ini. Karena rumah-rumah di sana kayak begini, Pak. Kayak ginilah rumah-rumah di sana. Saya bikin mewah. Akhirnya apa? Setiap sore tempat kita ini menjadi tongkrongan. Tongkrongannya orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Di situ nongkrong, mereka main-main di sini. Lalu saya bilang sama wakil kita yang di sana, mereka kalau datang ngumpul-ngumpul di sini jangan dianggurin. Tolong dikasih mereka minum, dikasih kopi, dikasih teh, dikasih snack.
Nih saya kirim uang. Inilah kesempatan dakwah kita kepada mereka. Wah, mereka senang sekali Pak. Senang sekali mereka dengan cara-cara dakwah kita yang seperti itu. Apalagi kalau setiap Idul Adha, saya kurban di sana bawa minimal 20 ekor sapi Pak Salim. Minimal 20 ekor sapi kalau kurban. Saya bagi-bagi itu. Orang Islam, orang Kristen, bahkan pendetanya pun dapat. Di sekitar yayasan kita ini ada 3 gereja. Gerejanya jelek-jelek. Pas suatu hari 3 pendeta datang menghadap saya. Pak Ustaz katanya. Kami lihat ini bangunan Ustaz sudah bagus sekali toh. Ini bangunan kami punya gereja, tidak punya toilet, tidak punya kamar mandi. Pak Ustaz bisakah membantu kami? Saya bilang, insya Allah Pak Pendeta saya akan bantu membuatkan toilet. Dia nggak minta perbaiki gerejanya, dia minta buatkan toilet supaya hubungan kita baik. Karena kita ini sedikit muslimnya, selebihnya orang Katolik, orang Protestan. Ya saya janji saya bangunkan toiletnya, saya bilang 3 gereja saya bangunkan 3. Alhamdulillah nggak jadi karena warganya demo menolak bantuan dari umat Islam. Ya nggak jadi, ya udah alhamdulillah. Tapi pendetanya minta tolong, saya bilang saya bantu. Tapi akhirnya warganya menolak kalau bantuan dari orang Islam. Memangnya tidak ada lagi orang Kristen yang bisa bantu kita? Kenapa harus orang Islam? Alhamdulillah dengan kebaikan kita terjadi hubungan yang baik. Jadi kita tidak dimusuhi di sana, tapi kerjasamanya baik. Bahkan ketika kemarin angin puting beliung, rumah-rumah warga itu pada hancur rubuh, mereka kita tampung di sini. Alhamdulillah. Dan yang paling luar biasa, tukang-tukang yang membangun ini beberapa orang masuk Islam. Ya, tukangnya masuk Islam karena tukang saya orang-orang Kristen. Saya dakwahi dia. Kalau datang saya kasih uang rokok. Akhirnya Pak tersentuh hatinya. Islam itu kok pengasih ya? Islam itu kok penyayang ya Pak Ustadz katanya. Iya, Islam begitu. Alhamdulillah sudah kita bawa ke sini. Sekarang saya bikin jadi satpam di Anda Pak. Dan saya kuliahkan di Muhammadiyah. Malamnya jadi satpam, siangnya dia saya kuliahkan di Muhammadiyah. Masih anak muda, dulu tukang yang bangun ini. Alhamdulillah, senang dia. Pak Jai sudah meninggal dunia, tapi tanahnya sudah kita bangunkan. Yayasan yang kayak begini, ini ratusan tiap hari anak-anak di sini belajar. Kemudian, beginilah rumah-rumah di sana. Saya di tempat lain itu tadi di Kupang Barat, saya buat juga yayasan kita di Kupang Timur. Ini di Kupang Timur kita buat juga. Di kampungnya orang-orang Kristen semua. Dan strategi saya ketika membangun selalu melibatkan orang Nasrani. Tukangnya mereka. Karena tujuan saya mau dakwah. Saya suka bagi-bagi uang. Jadi saya kalau pergi ke Kupang itu Pak harus bawa uang banyak. Ya kalau tidak banyak bawa uang saya nggak berani ke Kupang. Kenapa? Prihatin. Tidak tega melihat kehidupan mereka yang miskin. Belum merdeka mereka, makanannya masih singkong. Akhirnya suatu hari saya menawarkan kepada mereka Pak ngebor air karena mereka ini sulit air. Saya bor air, datangkan alat berat dari PU. Qadarullah sudah kita bor sampai 100 meter pun belum ada air. Sudah pindah-pindah tempat 3 kali kita bor, tidak ada air. Kemudian saya tidak habis akal. Akhirnya saya tawari mereka karena tidak dapat juga air di bor. Kita tawarkan pakai apa? Pakai apa namanya? Mobil tangki. Bapak Ibu mau enggak kalau saya tawarkan pakai mobil tangki, ambil air gratis ini semuanya, tidak pandang agama. Ini manusia. Senanglah orang-orang Kristen itu. Oh, mereka selalu datang air mobil. Cuma 150.000 satu mobil. Datang ke sana ngambil air. Wah, senang sekali. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sejak Ustadz masuk ke kampung ini, keadaan kami berubah semua. Senang mereka. Akhirnya